Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Hari ini kita mau bahas analisis liabilitas PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2024. Bukan cuma angka-angka, tapi juga bagaimana auditor menilai kewajiban suatu perusahaan. Yuk kita mulai. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi yang namanya dengan produk-produk dari Unilever. Seperti merek shampoo, sabun mandi, es krim, makanan, kecap manis, dan banyak produk lainnya. Karena hampir semua Indonesia memakai produk itu. Nah, kenapa kita fokusnya ke liabilitas? Karena di dalam audit pos utang itu penting banget. Jika ada salah catat atau salah klasifikasi, itu bisa berakibatkan fatal. Di tahun 2024, total utang Unilever naik sekitar 5%, dari 13 triliun 282 miliar menjadi 13 triliun 896 miliar. Di mana untuk utang jangka pendek jumlahnya 11 triliun 830 miliar naik karena ada pinjaman bank baru sebesar 1 triliun 450 miliar. Sementara utang jangka panjang sebesar 2 triliun 67 miliar yang bisa dibilang relatif stabil dan paling banyak berasal dari imbalan kerja dan liabilitas sewa. Jadi bisa dibilang utang jangka pendek Unilever lebih berat jika dibandingkan dengan utang jangka panjangnya. Nah, dalam audit, liabilitas nggak cukup cuma dilihat dari angkanya. Ada beberapa uji yang harus dilihat oleh auditor. Misalnya, yang pertama, keberadaan dan kelengkapan. Pada tahap ini, auditor mengecek bukti pinjaman, invoice atau kontrak sewa. Yang kedua, penilaian. Pastikan nilainya wajar, apalagi kalau ada utang falas. Ketiga, klasifikasi. Bedakan mana yang jangka panjang dan jangka pendek. Yang terakhir atau yang keempat, pengungkapan. Cek apakah sudah sesuai PSAK, misalnya soal liabilitas sewa. Nah, jadi kalau kita lihat dari laporan keuangan, tentunya auditor bisa melihat adanya kenaikan di dalam utang jangka pendek. Tapi pengungkapan ini sudah sesuai dengan standar. Jadi, untuk nilai liabilitas sewa yang senilai 493 miliar, itu juga sudah dicatat transparan sesuai PSAK nomor 73. Tapi yang perlu kita perhatikan itu adalah rasio liabilitas terhadap ekuitas yang naik tajam sekitar 6,47. Nah, itu dikarenakan turunnya ekuitas akibat dividen besar. Jadi tentunya auditor sudah pasti akan memperhatikan di bagian ini. Kalau dilihat dari sisi risiko, ada beberapa hal yang harus diperhatikan auditor. Yang pertama, utang jangka pendek yang cukup besar sehingga perusahaan harus ekstra hati-hati menjaga likuiditasnya agar kewajiban lancar tetap terbayar. Yang kedua, yaitu pembagian saham yang tinggi. Hal ini memang menguntungkan bagi pemegang saham, namun di sisi lain juga mengurangi ekuitas sehingga ketahanan modal perusahaan cenderung lebih rapuh. Yang ketiga, arus kas operasi yang turun drastis dari 7 triliun 118 miliar menjadi 3 triliun 960 miliar. Jika kondisi ini terus berlanjut, hal ini akan menjadi sinyal masalah serius bagi kesehatan keuangan perusahaan. Nah, secara keseluruhan, PT Unilever sudah disajikan sesuai standar PSAK, baik secara klasifikasi maupun pengungkapannya. Jadi, kemungkinan besar auditor akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Tapi, auditor mungkin akan menambahkan paragraf penekanan, khususnya soal risiko likuiditas, yang mana utang jangka pendek yang tinggi dan dividen yang besar. Demikian presentasi dari kami. Intinya kondisi keuangan Unilever masih aman, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan sebelum kami tutup, kami ingin memberikan satu pertanyaan. Menurut kalian, apakah sebaiknya Unilever tetap terus membagikan dividen dengan besar atau menahan sebagian untuk memperkuat modalnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.